Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kalian masih ingat ketiga rumus ini ya? Saya ulang kembali. Dengan VT adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, kemudian A adalah percepatan, dan T adalah waktu. S sendiri adalah jarak yang ditempuh. Nah, kenapa ini plus? Karena dia mengalami percepatan. Tapi nanti kalau dia mengalami perlambatan, maka ini akan menjadi minus, ya, perlambatan. Nah, berikutnya satuan. Untuk satuan, jika dia menggunakan kilometer, pasti pasangannya dengan jam, ya. Tapi kalau dia menggunakan meter, pasti pasangannya dengan sekon atau detik. Ya. Sekarang kita akan membahas beberapa soal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, misalnya sebuah benda atau sebuah kendaraan ya, mula-mula diam. Berarti kalau mula-mula diam, berarti V0-nya adalah 0 karena diam. Kemudian dalam waktu 4 detik, waktu berarti T, 4 detik berarti 4 sekon. Benda bergerak dengan kecepatan, berarti VT-nya misalnya 8 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah percepatannya dan kemudian berapakah jarak yang ditempuh. Nah, kenapa saya bisa bilang percepatannya? Karena dari 0 menuju ke 8 berarti kan positif, ya, maka dia mengalami percepatan. Ada V0, ada T, ada VT. Suruh nyari A, berarti kita akan menggunakan rumus yang pertama ya. Dengan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Setelah itu kita masukkan datanya. VT-nya adalah 8, kemudian V0-nya itu adalah 0, kemudian A-nya adalah ditanya, waktu adalah 4 sekon. Nah, kita hitung berarti 8, ini 0 nggak ngaruh, sama dengan 4A. Maka A sama dengan 8 dibagi 4. Berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Ya, itu A-nya. Sekarang kita akan mencari berapakah jarak yang ditempuh. Ya, mencari jarak boleh menggunakan rumus yang mana aja. Boleh yang kedua atau boleh yang ketiga. Kita ambil yang kedua misalnya. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, VT-nya tadi 8, berarti 8 kuadrat, V0-nya 0 kuadrat, ditambah 2 dikali AA-nya tadi 2. S-nya nggak tahu, karena ditanyakan jaraknya. Berarti 64 sama dengan ini 0, ini 2 kali 2, 4, berarti 4S. Maka S sama dengan 64 dibagi 4. Berapa ini? 16 ya. 16 meter. Ya, berarti dapat 16 meter jarak yang ditempuh. Itu gambaran untuk soal yang dipercepat. Nanti menggunakan rumus ketiga ini di otak-atik mana yang udah diketahui dulu. Sekarang kita akan mencoba yang diperlambat. Bagaimana nih kalau sekarang diperlambat? Berarti dia minus ya, yang diperlambat. Misalnya sebuah benda ya, atau sebuah kelereng mula-mula bergerak dengan kecepatan V0-nya misalnya 2 meter per sekon, atau jangan 8 meter sekon ya. Kemudian dalam waktu misalnya 2 sekon, berarti 2 sekon, kecepatannya menjadi misalnya 6 meter per sekon. Misalnya kelereng ini naik posisinya ya, dari bidang miring gini, kelerengnya itu dari bawah menuju ke atas ya kan, berarti semakin ke atas semakin pelan. Nah, maka dia perlambatan, kayak kalian naik sepeda ke tanjakan, itu berarti perlambatan. Nah, ditanya adalah berapakah perlambatannya, bukan percepatan tapi perlambatan. Kenapa? Karena dari 8 menuju ke 6 berarti semakin lambat. Kita masuk rumus VT sama dengan V0 plus AT. Nah, nanti saya pakai plus dulu biar ketahuan mana sih posisi lambat itu. VT-nya adalah 6, V0-nya 8, kemudian tambah A-nya nggak tahu,
T-nya itu 2 sekon ya. 2 sekon. Oke. Pindah ruas ke sini ya. Berarti 6 min 8. 6 min 8 berarti min 2 sama dengan A kali 2. Maka A sama dengan min 2 dibagi 2. Berapa A-nya? Min 1. Nah, min di sini menunjukkan dia perlambatan ya. Min di sini menunjukkan perlambatan. Satuannya tetap sama, meter per sekon kuadrat. Itulah beberapa gambaran tentang soal GLBB. Nanti kita akan menjawab ke soal-soal berikutnya di lain waktu ya. Semoga kalian paham dengan minimal ketiga rumus tadi udah paham penggunaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.